tak ada yang lain Tuhan di dalam hidup kami Tuhan. Hanya Engkaulah satu-satunya Tuhan yang paling berharga untuk kami Tuhan. Emas, perak, dan permata Tuhan tidak ada artinya Tuhan. Kami tidak dapat bersandar pada semuanya itu Tuhan. Tapi satu hal yang pasti Tuhan, kami bisa dan kami mampu dan kami mau mengandalkan Engkau Tuhan. Dalam segala kehidupan kami Tuhan, Engkaulah satu-satunya pengharapan kami Tuhan. Tak ada yang lain Tuhan, tidak ada yang lain Tuhan. Yes. Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu dan karya-Mu Tuhan, yang nyata dalam hidup kami Tuhan. Nyata dalam
hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Nama-Mu Tuhan berkuasa, sanggup bangkitkan. Mari kita mau sama-sama katakan, harapanku, harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus Tuhanku. Ku percaya, ku amankan-Mu. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus Tuhanku. Ku percaya, ku amankan-Mu. Saya mengundang kita sama-sama bangkit berdiri Bapak Ibu sekalian. Kita mau katakan, kasih-Mu, karya-Mu nyata dalamku. Kau pegang hidupku dalam tangan-Mu. Darah-Mu Tuhan, yes, salib-Mu tebus hidupku. Nama-Mu Tuhan berkuasa, sanggup bangkitkan. Harapan kami Tuhan hanya di dalam-Mu. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus Tuhanku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus hanya Kau kuat kami Tuhan, hanya Kau kuat kami Tuhan. Bukan dengan kekuatan kami Tuhan, tapi kami mau berharap hanya pada-Mu Tuhan. Harapanku Tuhan, yes. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam
Mari kita mau angkat tangan kita, katakan harapanku di dalam-Mu. Lihat setiap tangan-tangan yang terangkat ini Tuhan. Kami nyatakan saat ini Tuhan, bahwa hanya Engkau-lah pengharapan kami Tuhan. Hanya kepada-Mu kami percaya Tuhan. Yes. Amin Tuhan. Amin. Harapan kami Tuhan. Harapanku di dalam-Mu. Yes. Hanya Kau Yesus kuatku. Yes. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Oh, harapan kami, harapanku di dalam-Mu. Hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Ku percaya, ku percaya, ku aman dalam-Mu. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Mari kita mau sembah Dia. Haleluya, haleluya. Ya Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. 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 Ya Yesus, ter
Betapa kami senang, betapa kami bahagia Tuhan. Ketika kami tahu kami punya Allah yang dahsyat, kami punya Allah yang hidup, Allah yang dapat kami andalkan Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kaulah satu-satunya pengharapan kami Tuhan. Kami mau meletakkan pengharapan tertinggi kami hanya kepadamu Tuhan. Tidak ada yang lain Tuhan selain daripada Engkau Tuhan. Kami gak mau mengandalkan kekuatan kami Tuhan. Kami gak mau mengandalkan harta kami Tuhan. Kami gak mau mengandalkan kepandaian, kemampuan kami Tuhan. Ataupun kami gak mau mengandalkan orang-orang di sekeliling kami Tuhan. Satu-satunya yang kami andalkan hanya Engkau, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Mampukan kami Roh Kudus untuk kami terus berjalan di dalam Engkau Tuhan. Mampukan kami untuk terus berjalan di jalan-Mu Tuhan. Sehingga hidup kami Tuhan boleh terus sesuai dengan kehendak dan rencana-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus Tuhan. Dan sebentar kami mau lebih dahsyat lagi Tuhan untuk memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan. Hanya Engkau yang bertahta, hanya Engkau yang ditinggikan, hanya Engkau yang dimuliakan Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami serahkan semuanya dari awal, pertengahan hingga akhirnya ke dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap kita yang percaya dan berharap kepada Tuhan, kita mau sama-sama katakan amin. Sekali lagi berikan sorak-sorai yang meriah buat Tuhan kita. Shalom jemaat yang dikasih Tuhan. Apa kabarnya? Ada sukacita, amin. Kenapa kita bersukacita? Karena ada Tuhan Yesus, amin. Dia pengharapan kita, amin. Saya minta kasih tos kanan kirinya. Kasih tos kanan kirinya. Tuhan pengharapanku, amin. Tetap bangkit berdiri, kita mau memuji Tuhan. Apakah pernah dilihat mata yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakan bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara. Yes, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Kuasanya tak pernah berubah. Amin. Tak pernah dilihat mata. Katakan. Tak pernah didengar telinga. Yang tak pernah timbul di dalam hati. Amin Tuhan. Semua disediakan bagi yang menang. Yes, kami bangga punya Engkau Tuhan. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Allah sanggup melakukan semuanya. Yes. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang. Semuanya siap-siap bersama katakan.
kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara. Yes, dulu, sekarang dan selamanya kuasanya tak berubah. Dulu, sekarang dan selamanya. Dulu, sekarang dan selamanya. Sekali lagi. Dulu, sekarang dan setelah. Katakan, kuasanya tak berubah. Semua yang percaya diberkati, berikan sorak-sorai. Kita semua diberkati Tuhan. Dia yang menyediakan segala yang kita perlu. Dialah pengharapan kita, Yesus Kristus Tuhan. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, amin. Dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Semua yang diberkati, teriakan, Woo! Yes! Kasih setiamu nyata bagiku, amin. Hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Mari kita mau bertepuk tangan buat Tuhan kita. Katakan, sebab Allah sanggup. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Semuanya katakan, aku diberkati. Yes. Aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku yes. Aku Allah sanggup, amin, untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Mari kita sekali lagi mau berikan sorak-sorai bagi Allah kita, Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Yes, yes. Semua yang percaya diberkati Tuhan boleh angkat tangannya. Semua diberkati Tuhan, amin.
Sekali lagi kita mau berikan tepuk tangan gembira buat Tuhan Yesus. Saya persilakan jemaat boleh kembali duduk. Mari kita mau siapkan hati kita untuk menerima berkat firman Tuhan. Dan nanti juga kita akan menerima tubuh dan darah Kristus. Terima kasih Tuhan. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu Tuhan, karena salib-Mu ku hidup. Terima kasih Tuhan. Karena salib-Mu terima kasih Tuhan. Ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup. Kami hidup Tuhan, hanya karena salib-Mu Tuhan. Kami menang Tuhan. Yes. Engkau yang berkuasa, ya Tuhan. Sanggup. Thank you Lord, thank you Jesus. Melakukan mujizat-Mu di hidupku. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Sungguh Kau baik Tuhan. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Yes. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Mari kita mau angkat tangan kita, katakan, karena salib-Mu Tuhan, karena salib-Mu, yes, ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu.
Bapak Ibu sekalian, salibmu ku menang, Engkau yang berkuasa, sanggup ku melakukan mujizat-Mu, karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku Oh Yesus, haleluya. Terpujilah Engkau Tuhan. Tidak apa-apa sih rasa. Sungguh Tuhan, pagi hari ini hati kami dipenuhi dengan ucapan syukur kepadamu buat setiap kebaikan dan anugerah yang sudah Tuhan lakukan atas kehidupan kami. Tidak ada satu hal yang bisa kami lakukan untuk membalas kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Hanya pujian, penyembahan, dan pengakuan yang boleh kami bawa kepadamu Bapa. Dan biarlah itu jadi satu persembahan yang menyenangkan hati-Mu Bapa. Engkau yang ditinggikan, Engkau yang dimuliakan, dan Engkau saja Tuhan yang tetap untuk selama-lamanya dalam hidup kami Bapa. Terima kasih Bapa buat kesempatan yang indah pada saat ini, untuk kami boleh kembali bersama-sama ada di dalam rumah-Mu Bapa. Untuk kami boleh menaikkan pujian kami boleh belajar kebenaran firman Tuhan. Dan kami percaya ketika kami terima firman-Mu dan kami mau melakukan kebenaran firman-Mu Tuhan, kami percaya hidup kami pasti akan berubah. Mujizat-Mu nyata dalam kehidupan kami Bapa. Karena kami punya Tuhan, kami punya Allah yang tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Kuasai hati dan pikiran kami. Berikan telinga dan hati seorang murid untuk kami boleh mengerti dan memahami kebenaran firman Tuhan. Dan hamba berdoa menyerahkan Tuhan buat penyamai kebenaran firman Tuhan. Dari awal sampai pada akhirnya ke dalam berkat dan penyertaan tangan Tuhan. Dan Kau juga memberkati kami semua ketika kami boleh bersama-sama. Kami mengingat pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Engkau mati bagi kami untuk menebus setiap dosa-dosa kami. Terima kasih buat berkat-Mu Bapa. Dan kami serahkan Tuhan buat waktu-waktu ini ke dalam penyertaan tangan-Mu. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Silakan Bapak bisa duduk kembali. Shalom, saudara dikasihi Tuhan.
Kita bersyukur buat kasih Tuhan yang begitu besar atas kehidupan kita. Ya, Tuhan kita adalah Allah yang dahsyat dan luar biasa. Tema firman kita pagi hari ini akan mengetengahkan sebuah tema, yaitu mengenai iman dan teknologi. Ya, hidup kita tidak jauh dari namanya teknologi. Ya, setiap hari kita berhubungan, kita bersinggungan dengan namanya teknologi di dalam kehidupan kita. Dan kita mau belajar ya kaitan iman dan teknologi di dalam kehidupan kita semua. Mari kita membaca Alkitab kita sama-sama. Satu bagian yang diambil dari Kejadian pasal yang ke-11, ayat yang ke-1 sampai dengan ayatnya yang ke-9. Kejadian pasal 11 ayat yang ke-1 sampai yang ke-9. Mari saya coba Bapak Ibu bersama-sama membaca beberapa bagian ayat firman Tuhan ini dari Kejadian pasal 11 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-9. Mari kita mulai dari Kejadian 11 ayatnya yang pertama. 1, 2, 3. Adapun seluruh bumi satu bahasanya dan satu logatnya. Maka berangkatlah mereka ke sebelah timur dan menjumpai tanah datar di tanah Siniar, lalu menetaplah mereka di sana. Mereka berkata seorang kepada yang lain, marilah kita membuat batu bata dan membakarnya baik-baik. Lalu bata itu dipakai mereka sebagai batu dan tergala-gala sebagai tanah liat. Juga kata mereka, marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Marilah kita cari nama supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi. Lalu turunlah Tuhan untuk melihat kota dan menara yang didirikan oleh anak-anak manusia itu. Dan ia berfirman, mereka ini satu bangsa dan satu bahasa untuk semuanya. Ini barulah permulaan usaha mereka. Mulai dari sekarang apapun yang mereka rencanakan tidak ada yang dapat terlaksana. Baiklah kita turun dan mencoba di sana bahasa mereka sehingga mereka tidak mengerti lagi bahasa masing-masing. Demikianlah mereka diserahkan Tuhan dari ke seluruh bumi dan mereka berhenti mendirikan kota itu. Itulah sebabnya sampai sekarang nama kota itu disebut Babel. Karena disitulah dikacaubalokkan Tuhan bahasa seluruh bumi dan dari situlah mereka diserahkan Tuhan ke seluruh bumi. Bapak Ibu kasih, ini merupakan bagian dari firman Tuhan bagaimana ketika manusia itu mencoba membangun sebuah bangunan ya yang menjulang tinggi sampai ke langit. Mereka berpikir kalau mereka punya bangunan yang tinggi, ketika nanti bencana air bah itu datang, mereka dapat menyelamatkan diri. Bapak Ibu kasih, manusia diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Jadi dapat dikatakan bahwa manusia itu adalah ciptaan Tuhan yang paling mulia. Ya, ciptaan Tuhan yang paling mulia itu adalah manusia. Karena apa? Kita semua masing-masing diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Manusia punya akal budi dan perasaan, sehingga manusia dapat menentukan mana yang baik dan mana yang tidak. Nah, tapi kita lihat bahwa kebebasan dan akal yang diberikan Tuhan untuk dimanfaatkan oleh manusia itu untuk menciptakan yang namanya sebuah teknologi. Tuhan berikan kebebasan dan akal kepada manusia untuk menciptakan sesuatu, dan sesuatu itu dikatakan sebagai sebuah teknologi. Dan tentunya teknologi atau hal-hal diciptakan oleh manusia itu seharusnya bertujuan untuk dapat menyembah dan memuliakan Tuhan. Karena Tuhan yang telah memberikan akal dan juga kebebasan itu bagi kehidupan manusia. Tetapi sejak manusia Adam dan Hawa, manusia pertama yang diciptakan Tuhan itu jatuh ke dalam dosa, akal budi manusia itu menjadi akal budi yang dikuasai oleh dosa. Dan akal budi yang dikuasai oleh dosa itu pada akhirnya digunakan untuk melawan dan menentang Tuhan. Ya, jadi akal dan budi yang diberikan Tuhan kepada manusia yang harusnya dimanfaatkan untuk memuliakan Tuhan, itu digunakan manusia justru untuk menentang dan melawan Tuhan. Nah, saat ini kita melihat bagaimana teknologi itu berkembang dengan pesat. Namun kita perlu mengingat bahwa teknologi yang memiliki berbagai macam manfaat ini
jika tidak digunakan dengan bijak, dapat dengan mudah membuat kita sebagai manusia itu jatuh ke dalam berbagai-bagai macam dosa. Ya, teknologi yang pada awalnya diciptakan untuk memudahkan kehidupan manusia, ketika hal itu tidak digunakan dengan bijak, itu akan membuat ya kita itu sebagai orang yang percaya di dalam Tuhan itu bisa jatuh ke dalam berbagai macam-macam dosa. Nah, meskipun teknologi juga memiliki manfaat bagi manusia, tetapi kita juga perlu memahami bahwa teknologi itu juga dapat menjadi berhala dalam kehidupan manusia, di mana Allah tidak lagi menjadi prioritas utama di dalam kehidupannya, tetapi teknologilah itu yang menuntun, yang membimbing, bahkan mengarahkan kehidupan mereka. Ya, yang seringkali apa yang diarahkan, apa yang dibimbingkan itu jauh dari apa yang Tuhan rencanakan di dalam kehidupan kita. Ya, dengan teknologi kadang orang itu tidak lagi care dengan keadaan yang ada di sekelilingnya. Ya, tidak lagi punya akan tanggung jawab yang harusnya dibawa di dalam kehidupan mereka. Nah, teknologi itu juga dapat membuat manusia menjadi tergantung dan malas. Ya, mereka sangat tergantung dengan teknologi itu. Tetapi seringkali kita banyak yang belum menyadari akan hal itu. Ya, misalnya Anda lagi pergi, ya, handphone atau smartphone Anda ketinggalan. Anda bela-belain pulang ke rumah untuk ngambil handphone atau smartphone Anda. Coba kalau Anda ke gereja, Alkitabnya ketinggalan, belum tentu Anda akan pulang untuk ambil Alkitab Anda. Ya, tetapi kalau handphonenya ketinggalan, Anda bela-belain pulang untuk ngambil handphonenya. Ya, seringkali hal itu kita jadi sangat tergantung dengan hal itu. Ya, tetapi banyak yang kita tidak sadari. Nah, kita lihat hal-hal yang bersifat negatif pada perkembangan teknologi ini karena begitu biasanya itu justru dijadikan sebagai hal yang sudah biasa di kalangan kehidupan kita. Ya, bahkan banyak dari orang-orang percaya pun yang mulai meragukan imannya. Mereka meninggalkan Tuhan karena terpengaruh dengan perkembangan teknologi yang ada. Ya, mereka tidak lagi rajin untuk beribadah ke gereja. Ya, karena di rumah pun mereka bisa beribadah. Ya, di rumah mereka bisa beribadah, tidak perlu uang transport, tidak perlu kasih uang persembahan. Ya, di rumah juga tidak perlu buru-buru datang ke gereja. Ya, kalau ke gereja kan ya paling tidak mandilah, ya. Mandi, ya harus bersiap-siap, sediakan waktu untuk ke gereja. Tapi kalau di rumah kan lebih enak, waktunya bisa fleksibel. Tetapi kita mau lihat di sisi yang lain, teknologi dan iman Kristen itu bisa jadi satu sahabat yang erat jika kita gunakan dengan bijaksana. Ya, dengan teknologi yang ada kita dapat lebih mengerti dan membuat iman kita semakin teguh, semakin kuat. Iman kita semakin bertumbuh kepada Tuhan. Ya, misalnya melalui video-video atau konten-konten rohani yang dapat kita lihat ya di handphone kita ataupun di hal-hal yang lain. Ada bacaan-bacaan rohani yang juga bisa kita dapatkan melalui teknologi yang ada, lagu-lagu rohani, firman Tuhan dan juga lain sebagainya. Hal tersebut juga jika kita gunakan dengan bijaksana dapat membuat iman kita itu semakin bertumbuh kepada Tuhan. Namun kita perlu ingat juga bahwa saat ini teknologi juga banyak disalahgunakan. Seperti misalnya banyak mengandung ajaran-ajaran sesat. Ya, seperti kaum LGBT, ajaran-ajaran mengenai LGBT, lesbian, gay, transseksual dan transgender. Ya, ini banyak sekali ada di konten-konten di dalam teknologi yang seringkali ada, ya, yang menjadikan media sosial sebagai wahana kampanye pemikiran dan perilaku yang menyimpang. Ya, yang kalau Anda tahu waktu Olimpiade di Paris itu kan mereka memparodikan, ya, satu parodi tentang The Last Supper, ya, perjamuan terakhir itu diparodikan oleh kaum LGBT. Ya, mungkin Anda sebagian lihat ya videonya ada di YouTube juga ada. Ya, pada waktu pembukaan Olimpiade di Paris, ya, itu mereka memparodikan The Last Supper, ya, atau perjamuan terakhir yang
gambarnya itu biasa kita lihat itu, yaitu diparodikan ya dengan orang-orang LGBT itu. Nah, ada juga tindakan cyberbullying ya, penyebaran berita hoax ya, ujaran kebencian, konten pornografi dan lain sebagainya. Dan hal itu dinilai sangat meresahkan. Dan efek yang ditimbulkannya itu bukanlah satu hal yang kecil atau perkara sepele. Karena hal itu akan dapat merusak generasi bangsa dan juga memecah belah persatuan. Ya, kita perlu mencermati hal-hal seperti ini. Dan kita mau lihat hari ini beberapa dampak penggunaan teknologi tanpa adanya rasa takut akan Tuhan. Saya tunjukkan beberapa dampak penggunaan teknologi tanpa takut akan Tuhan. Yang pertama akan menyebabkan timbulnya yang namanya pemberontakan dan kesombongan. Kejadian pasal 11 ayat yang 4 dikatakan, juga kata mereka, marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit, dan marilah kita cari nama supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi. Bapak saya kasih, kita mengenal dalam bahasa Indonesia sebuah pepatah yang berkata, ya, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Ya, ini salah satu peribahasa yang sangat populer dan mengandung makna yang bagus. Ya, jadi maknanya itu kalau kita mengerjakan sesuatu secara bersama-sama atau bergotong royong, itu akan menghasilkan satu hal yang baik. Ya, kalau sesuatu dikerjakan dengan bersama-sama atau bergotong royong. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Nah, hal yang sama juga dilakukan oleh orang-orang yang pada waktu itu ada di Babel. Ya, mereka bersatu untuk membangun sebuah kota dan sebuah menara yang dikatakan menjulang tinggi sampai ke langit. Ya, Bapak bisa kasih, mereka bersatu dan bekerja sama untuk membuat menara yang besar dan tinggi menjulang ke langit. Tetapi pertanyaannya, kenapa kok Tuhan marah? Ya, bukankah hal itu baik? Mereka bersatu, tidak pecah belah, tidak bertengkar, ya, tidak menimbulkan kekacauan. Mereka bersatu mau membangun sesuatu yang besar. Tetapi kok Tuhan marah, kenapa? Ya, kita lihat beberapa masa ke belakangnya. Setelah peristiwa air bah, ya, Allah memerintahkan kepada manusia untuk bertambah banyak serta penuhilah bumi. Ya, bertambah banyak dan penuhilah bumi. Tetapi manusia justru melakukan hal yang sebaliknya. Ya, di mana mereka memutuskan membangun sebuah kota yang besar dan mereka berkumpul di sana. Nah, selain itu mereka juga tadi dikatakan mereka punya keinginan untuk membangun sebuah menara raksasa sebagai simbol kekuasaan mereka. Untuk apa? Untuk mencari kemuliaan bagi dirinya. Ya, menara dan kota yang dibangun oleh Raja Nimrod dan rakyatnya itu melambangkan dosa akan kesombongan. Ya, sebagai upaya untuk memperoleh ketenaran dan kemuliaan bagi diri mereka sendiri. Yang mereka akan dilihat orang, mereka akan dipandang orang kalau mereka bisa buat satu bangunan yang sangat luar biasa pada masa itu. Nah, inilah yang menjadi akar pemberontakan dan kesombongan manusia dengan kemampuan teknologi yang dimilikinya kepada Allah. Di dunia kita saat ini kita melihat ada berbagai platform media sosial, ya, seperti Instagram, TikTok, dan YouTube. Ya, semuanya baik, tidak ada yang salah. Ya, dan bahkan platform-platform digital ini telah memberikan setiap individu, ya, sebuah peluang yang belum pernah ada sebelumnya untuk mereka bisa mempromosikan diri dan membangun landasan buat ketenaran mereka. Ya, banyak orang-orang yang menjadi selebgram, banyak orang-orang yang menjadi terkenal karena media-media sosial yang ada. Nah, jadi keinginan untuk bisa dikenal, keinginan untuk bisa dikagumi, diidolakan itu kita perlu ingat itu dapat menuntun orang ke satu jalan yang mengabaikan Tuhan dan bimbingannya. Ya, mengabaikan Tuhan dan bimbingannya. Kalau kita lihat dalam kisah Menara Babel,
kita menemukan akan sebuah contoh yang kuat tentang bahaya mencari ketenaran sambil mengabaikan Tuhan. Mereka tidak melibatkan Tuhan dalam rencana pembangunan mereka. Yang mereka berpikir dengan teknologi yang mereka miliki pada waktu itu, mereka bisa buat menara yang begitu tinggi. Dan mereka berpikir bahwa ketika mereka punya menara yang tinggi, sekalipun Tuhan menghukum dunia dengan air bah, ya mereka akan selamat. Kisah menara Babel ini juga mengajarkan kepada kita ya tentang pentingnya ketaatan kepada rencana Allah. Ya, manusia di menara Babel mereka tidak mengikuti rencana Allah untuk menyebar dan mengisi bumi. Tadi dikatakan beranak cuculah dan penuhilah bumi. Mereka memilih untuk mengikuti rencana mereka sendiri dan hal ini pada akhirnya menghancurkan proyek yang mereka lakukan. Bapak Ibu, meskipun manusia telah melakukan dosa dan merasa bangga ya atas usaha mereka, ya Allah tidak menghukum mereka secara langsung. Artinya apa? Kalau kita baca firman Tuhan, biasanya ketika seseorang itu berbuat dosa kepada Tuhan, Tuhan akan langsung menghukum orang itu akan langsung mati. Tetapi berbeda dengan kisah di Menara Babel. Tuhan tidak menghancurkan mereka, tapi Tuhan menggunakan satu cara yang unik untuk menghukum mereka. Yaitu apa? Allah mengacaukan bahasa mereka, sehingga pada akhirnya memaksa mereka semua untuk tersebar di seluruh bumi sesuai dengan rencananya. Ya, Allah membuat bahasa mereka itu menjadi bermacam-macam, sehingga pada akhirnya mereka mau tidak mau akhirnya tersebar sampai ke seluruh bumi. Nah, dari sini kita bisa melihat, marilah kita belajar untuk kita merencanakan hidup kita dalam kerendahan hati dan juga ketaatan kepada Allah yang akan membawa berkat dalam setiap langkah kehidupan kita. Ya, ketika kita mau belajar menjalani hidup ini ya dengan segala kerendahan hati, kita mau belajar untuk hidup dalam ketaatan kita kepada Tuhan, ya ada berkat yang besar dalam setiap hal yang kita kerjakan. Ya, Allah sudah sediakan itu. Apakah kita mau mengikuti rencananya atau kita mau mengikuti keinginan diri kita sendiri? Ya, saya tunjukkan sebuah contoh. Ya, ada yang ingat ini apa? Ini bukan kapal api ya, bukan kapal api. Ya, namanya RMS Titanic. Ya, 15 April 1912 dini hari, kapal laut Inggris RMS Titanic ini tenggelam di Samudra Atlantik Utara. Kapal Titanic pada waktu itu merupakan kapal laut terbesar dan termewah di zamannya. Ya, di zaman itu ya, di tahun 1912 kapal ini punya kamar yang begitu mewah. Ya, di kapal ini kalau sekarang kan yang namanya gym itu kan biasa. Ya, pada waktu itu di kapal ini sudah ada tempat untuk fitness. Di kapal ini juga pada tahun itu juga sudah ada yang namanya kolam renang. Jadi fasilitasnya sungguh luar biasa. Dan konon ketika seorang wanita terhormat dari kalangan atas Inggris, ya namanya Nyonya Catwell, ya ketika dia sedang melihat para kuli angkut sedang memuat barangnya ke atas kapal Titanic, dia bertanya kepada salah satu kuli angkut itu. Ya, dia bertanya kepada orang-orang yang sedang mengangkut barangnya itu ke kapal, karena dia akan ikut pelayaran Titanic yang perdana. Dia bertanya kepada salah seorang dari mereka, apakah kapal ini benar-benar tidak dapat tenggelam? Ya, dia bertanya karena kan rumornya memang Titanic tidak bisa tenggelam kan? Ya, karena dia punya teknologi yang sangat canggih pada waktu itu. Lalu kuli itu menjawab, kuli angkut itu ya meskipun dia dari kalangan yang paling bawah tapi dia tahu. Dia berkata seperti ini, menjawab Nyonya Catwell. Ya Nyonya, ya bahkan Tuhan pun tidak dapat menenggelamkannya. Ya, kulinya sampai berani ngomong seperti itu. Ya, jadi pernyataan yang sangat berani. Namun kata-kata itu tidak hanya sekedar mewakili pendapat seorang kelasi kapal, ya tetapi itu mencerminkan akan mentalitas sekuler
yang sangat terobsesi dengan kemajuan teknologi yang ada pada waktu itu, khususnya ada di Inggris. Ya, tempat kapal ini dibuat. Ya, keistimewaannya apa kapal ini? Lambung kapal ini terbagi menjadi 16 kompartemen. Ya, jadi di bagian bawahnya itu ada 16 kompartemen dan kapal ini dianggap kedap air. Karena apa dianggap kedap air? Sekalipun sebanyak 4 kompartemen itu dipenuhi dengan air atau dibanjiri dengan air, kapal ini dapat terus berlayar dan tidak kehilangan daya apungnya. Ya, pada waktu itu memang sangat luar biasa. Ya, punya 16 kompartemen dilengkapi dengan kartu kedap air. Jadi kalau sekalipun 4 itu kebanjiran air, ya kapal ini tidak akan tenggelam, tetap dapat mengapung. Nah, hal itulah yang menyebabkan orang mengira Titanic tidak dapat tenggelam. Ya, tetapi dalam kenyataannya kapal itu tenggelam dalam perjalanan perdana sekaligus terakhir Titanic di Samudra Atlantik setelah dia menabrak patahan gunung es. Ya, Tuhan tidak perlu kirim malaikat, Tuhan tidak perlu kirim bala tentara dari surga. Tuhan cukup pakai patahan gunung es untuk menenggelamkan Titanic. Ya, meskipun kapal ini dirancang secara sangat canggih, benturan gunung es itu menyebabkan pelat lambung kapal itu melengkung sepanjang sisi kanan dan akhirnya air mulai masuk mengisi kapal. Ya, jadi akhirnya tidak hanya 4 kompartemen, tetapi semua kompartemennya kemasukan air. Dan kurang dari 3 jam kemudian, Titanic kemudian pecah dan tenggelam sedalam lebih dari 3 km ke dasar laut. Ya, sampai sekarang pun tidak bisa diangkat karena saking dalamnya. Kapal itu membawa 2.200 penumpang dan awak. Sebanyak 1.500 orang meninggal dunia dan 700 orang lainnya selamat. Karena apa? Kapal tersebut tidak memiliki sekoci yang cukup untuk menampung seluruh penumpang yang ada di kapal tersebut. Mereka begitu yakinnya kalau Titanic tidak akan pernah tenggelam, sehingga mereka tidak menyiapkan sekoci sebanyak jumlah penumpang kapal. Mereka cuma menyediakan sekoci secukupnya, ya, untuk lolos dari uji kelayakan pelayaran. Ya, yang penting ada skocinya. Ya, tapi mereka tidak pernah menyiapkan skoci sebanyak jumlah daya angkut yang bisa mereka bawa. Itu menyebabkan ada 1.500 orang itu meninggal. Nah, tragedi Titanic ini menjadi sebuah peringatan kepada kita yang merasa unggul dalam bidang teknologi dan sains. Ya, serta kita berpikir dapat menghasilkan sesuatu yang sempurna pada tingkatan manusia. Ya, sebuah kapal yang dikatakan tidak dapat tenggelam, justru tenggelam pada pelayaran perdananya. Ya, inilah yang terjadi ketika manusia itu menyombongkan diri di hadapan Tuhan. Mereka menggunakan teknologinya untuk melawan Tuhan. Ya, yang terjadi adalah sebuah kehancuran. Dampak yang kedua dari penggunaan teknologi tanpa rasa takut akan Tuhan adalah hukuman Tuhan. Kejadian 11 ayat yang ke-7 sampai dengan yang ke-9 dikatakan oleh firman Tuhan, baiklah kita turun dan mengacau balokkan di sana bahasa mereka, sehingga mereka tidak mengerti lagi bahasa masing-masing. Demikianlah mereka diserahkan Tuhan dari situ ke seluruh bumi, dan mereka berhenti mendirikan kota itu. Itulah sebabnya sampai sekarang nama kota itu disebut Babel, karena disitulah dikacau balokkan Tuhan bahasa seluruh bumi, dan dari situlah mereka diserahkan Tuhan ke seluruh bumi. Bapak yang kasih, menara Babel yang dibangun oleh Raja Nimrod ini adalah bukti pemberontakan dan kesombongan mereka kepada Allah. Mereka merasa hendak menyamai Tuhan. Ya, mereka berkata kalau Tuhan mau menghukum, kita punya menara yang tinggi, menjulang sampai ke langit. Ya, di tulisan yang lain dikatakan bahwa mereka itu ingin meraih surga, ya, dengan membangun menara yang begitu tinggi. Namun apa yang terjadi? Tuhan mengacaukan pembangunan mereka dengan mengacau balokkan bahasa mereka,
sehingga mereka tidak dapat lagi berkomunikasi satu dengan yang lain dan mulai berbicara dengan bahasa-bahasa yang berbeda. Ya, yang itu tukangnya minta palu, ya kenainya ngasihnya arit, ya kan? Ada ini minta paku, ya mana dikasih catut, ya kan? Jadinya kan kacau, bahasanya tidak dipahami. Akhirnya apa? Mereka merasa bingung, mereka merasa frustasi, sehingga kita mencatat akhirnya pembangunan menara itu dihentikan dan menara itu tidak pernah terselesaikan. Pembangunannya tidak pernah terselesaikan. Dan orang-orang yang ada di situ, mereka menyadari bahwa mereka tidak akan dapat menyelesaikan pembangunan menara itu. Jadi akhirnya mereka tersebar ke seluruh bumi, sama seperti apa yang difirman oleh firman Tuhan. Dan sejak saat itu orang-orang itu berbicara dalam bahasa yang berbeda-beda. Mereka saling mengelompokkan diri dan mereka tinggal di tempat yang berbeda-beda pula. Akhirnya apa yang terjadi? Manusia itu tersebar ke seluruh bumi sama seperti rencana Tuhan yang semula. Ya, Tuhan memberikan hukuman kepada orang-orang yang tidak mau mengikuti rencananya. Allah secara khusus memerintahkan Nuh dan keturunannya untuk menyebar dan memenuhi bumi. Ya, di Kejadian 9 ayat yang pertama, firman Tuhan berkata, lalu Allah memberkati Nuh dan anak-anaknya serta berfirman kepada mereka, beranak cucu bertambah banyak serta penuhilah bumi. Tetapi mereka tidak mau mentaati perintah Allah. Orang-orang di Babel, mereka tidak mau mentaati perintah Allah ini. Allah memerintahkan mereka untuk menyebar. Tetapi mereka justru membangun sebuah kota dan sebuah menara dengan tujuan khusus agar apa? Agar tidak tersebar ke seluruh bumi. Ya, mereka mau jadi satu, mereka mau berkumpul. Nah, kalau orang-orang ini berkumpul, akhirnya apa? Bumi ini tidak pernah dipenuhi. Padahal Tuhan berkata bahwa beranak cucu dan bertambah banyak dan penuhilah bumi. Tetapi orang-orang di Babel ini mereka tidak mau mentaati perintah Allah ini. Mereka memilih untuk berkumpul di satu tempat, bangun kota di situ, bangun menara yang besar di situ. Ya, tujuannya apa? Tujuannya agar mereka tidak tersebar ke seluruh bumi. Persatuan orang-orang yang ada di Babel, ya, didasarkan pada pengecualian Tuhan dari urusan mereka. Mereka bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang independen atau terlepas dari pengaturan Tuhan. Nah, kesatuan yang ada di Babel itu menunjukkan kepada kita bahwa sebuah persatuan dengan mengabaikan nilai-nilai Tuhan itu akan menghasilkan kerusakan dan juga kehancuran. Bapak saya kasih, saat ini kira-kira kita juga sedang membangun monumen ataupun warisan. Ya, apakah itu dengan tujuan untuk membuat nama bagi diri kita sendiri? Atau kita hidup berfokus pada apa yang Tuhan inginkan untuk kita kerjakan atas kehidupan yang sudah Tuhan percayakan dalam diri kita masing-masing. Bila kita berfokus untuk mengharumkan nama baik kita sendiri, rencana-rencana kita belum tentu akan membawa kebaikan atas kehidupan kita. Namun bila kita mau berfokus untuk mengagungkan nama Tuhan, untuk memuliakan akan nama Tuhan, kita akan mengumpulkan harta yang kekal di dalam kerajaan surga. Ya, Bapak saya kasih, Allah sebagai sumber dari segala teknologi, Allah tidak pernah menghalangi ataupun menutup segala perkembangan teknologi yang ada saat ini. Teknologi yang berkembang begitu cepat, Allah juga tidak pernah menghalanginya. Nah, dalam kitab Amsal juga dijelaskan, dalam Amsal 1 ayat yang kelima, firman Tuhan menuliskan, baiklah orang bijak mendengar dan menambah ilmu, dan baiklah orang yang berpengertian memperoleh bahan pertimbangan. Jadi Allah tidak menghendaki manusia untuk menjauhi teknologi, sebab menciptakan, mengembangkan dan juga menggunakan teknologi itu merupakan mandat yang harus dilakukan untuk kemuliaan Allah. Ya, firman berkata, baiklah orang bijak mendengar dan menambah ilmu, yang mengembangkan ilmu atau teknologi yang dia miliki. Namun satu hal yang ditentang Allah dengan tegas, yaitu Allah dengan tegas menantang setiap penciptaan. Ya,
Allah itu dengan tegas menentang setiap penciptaan teknologi yang bermotivasikan kebesaran diri atau kelompok sebagaimana kisah Menara Babel. Ya, Tuhan tidak ingin ada orang-orang atau manusia yang menggunakan teknologi itu, menciptakan teknologi itu bermotivasikan kebesaran diri ataupun kelompok. Tuhan sudah memperlengkapi manusia ciptaannya dengan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bersumber dari akal yang diberikan Tuhan kepada manusia untuk digunakan sesuai dengan tujuan yang dikehendaki Tuhan. Ya, jadi tujuannya itu harus sesuai dengan apa yang dikehendaki Tuhan, yaitu mengabdi, memuliakan Tuhan, serta memberikan kebaikan manfaat dan kemudahan bagi umat manusia. Ya, jadi tujuan Tuhan itu membebaskan manusia untuk menciptakan berbagai macam teknologi itu adalah untuk mengabdi dan memuliakan Tuhan, memberikan kebaikan, memberikan manfaat dan juga kemudahan bagi hidup umat manusia. Ya, kita juga perlu sadar bahwa teknologi itu bukanlah tujuan, tetapi alat. Ya, teknologi itu bukan tujuan hidup kita, tetapi alat. Artinya apa? Manusia tidak boleh dikuasai oleh teknologi, tetapi manusia harus menguasainya agar teknologi dapat berguna atau tercapai sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya, karena kalau kita lihat seringkali kehidupan manusia itu dikuasai oleh teknologi. Ya, minggu lalu itu saya nganter anak saya itu les balet. Nah, ketika saya mau masuk parkiran itu ada ibu-ibu muda itu lagi jalan, dia mobilnya itu pakai di luar, ya, dia lagi jalan itu sambil lihat handphone, ya. Saya itu tidak memperhatikan, ya, saya kan baru mau masuk itu, dia jalan itu sambil lihat handphone gini. Anda tahu, di belakangnya itu anaknya dua segini sama segini, itu sama, jalan sambil gini. Jalannya sendiri-sendiri loh saudara, maminya jalan di depan, anaknya itu jalan di belakangnya itu tidak digandeng loh, padahal jalannya cukup ramai, ya. Jadi maminya itu dengan santai jalan gini loh. Saya kaget, di belakangnya itu anaknya dua loh, jalan juga sambil gini. Saya pikir, loh ini mamanya gimana toh, jalannya ramai loh, anaknya itu ngikut di belakangnya, tidak digandeng, padahal masih kecil, ya masih umur berapa ya, masih kecil, tapi kita jalan itu sambil gini. Ya, saya aja kalau jalan di jalan ramai, anak saya saja masih gandeng loh. Ini mamanya dengan santai dia jalan ini sambil dia, terus anaknya tuh ngikuti di belakang loh. Jaraknya ya lumayan jauh. Saya pikir, loh ini mamanya gimana toh menjadi jalan ramai kok dengan santainya membiarkan anaknya itu. Ya ini anaknya sudah besar, sudah remaja itu ya lumrah ya. Ini anak masih kecil loh, ini bukan yang kecil itu mungkin masih TK, ya. Yang paling kecil itu masih TK, tapi kok bisa dengan santainya berjalan itu sama persis sama mamanya, gini jalan sambil lihat handphone. Itu kalau depannya ada tembok ya mungkin nabrak mungkin ya. Itu kan dia lagi entah nunggu mobil, nunggu jemputan. Tapi kan ya harusnya paling tidak anaknya itu diperhatikan, digandeng. Ya, tapi seringkali itu ya hidup manusia itu justru dikuasai oleh teknologi. Jadi manusia itu harus menguasai teknologi agar apa? Agar teknologi itu dapat digunakan untuk mencapai rencana Tuhan. Ya. Jadi kita tidak perlu menjauhi teknologi, tetapi justru kita harus mengembangkannya untuk menjadi lebih baik lagi untuk kemuliaan Tuhan. Ya, tidak perlu menjauhi. Teknologi itu kalau digunakan dengan bijak itu pasti akan banyak bermanfaat buat kehidupan kita. Ya, tetapi itu kita harus mengembangkannya untuk kemuliaan akan nama Tuhan. Amin. Mari kita mau datang kepada Tuhan, kita mau angkat sebuah pujian. Bukan dengan kekuatanku, ku dapat jalani hidupku. Ya, Tuhan menjadi kekuatan dalam kehidupan kita dan kita mau terus hidup memandang kepada Tuhan. Tuhan yang memegang tangan kita, menuntun kehidupan kita sehingga kita boleh hidup sesuai dengan rencana dan kehendaknya bagi kita semua. Mari kita bagi bunyi bersama-sama. Bukan dengan kekuatanku,
ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri, Engkaulah kuatku, Engkaulah kuatku, yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku, bukan dengan kekuatanku, bukan dengan kekuatanku. Ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri, Engkaulah kuatku, Engkaulah kuatku, yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidup. Ku pandang wajah-Mu, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku, Kaulah harapan Kaulah harapan, Kaulah harapan dalam hidupku. Bapak yang dikasih Tuhan, firman Tuhan mengingatkan kepada kita bahwa lewat teknologi yang Tuhan percayakan ada dalam kehidupan kita, marilah kita belajar untuk mempergunakan teknologi yang ada dengan bijak. Jangan biarkan dirimu dikuasai oleh teknologi, tetapi berkuasalah atas teknologi yang sudah Tuhan anugerahkan di dalam kehidupan kita, sehingga kehidupan kita boleh tetap selaras dengan rencana dan kehendak Tuhan bagi kita semua. Percayalah bahwa Tuhan punya rencana dan kehendak yang besar atas kehidupan kita semua. Ketika kita mau mengikuti rencana Tuhan, kita akan melihat hal-hal besar yang Tuhan sediakan di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu kita harus menjaga kehidupan kita untuk kita tidak menjadi budak teknologi, tetapi kita mempergunakan teknologi itu untuk memuliakan akan nama Tuhan. Gunakan teknologi itu untuk menumbuhkan iman kita, menumbuhkan kepercayaan kita, menumbuhkan akan kekuatan roh kita. Dan kita akan melihat hal besar yang Tuhan kerjakan atas kehidupan kita semua. Dan biarlah kita boleh selalu mengingat bahwa ada begitu banyak ancaman yang tersembunyi di balik teknologi yang ada di sekeliling kita. Dan kita harus selalu waspada dengan kebenaran firman Tuhan.
untuk kita boleh menjaga kehidupan kita, menjaga keluarga kita, menjaga anak-anak kita semua, agar kita tetap berada dalam rencana dan kehendak Tuhan yang besar dan mulia itu. Tuhan berkati Tuhan buat setiap jemaat Tuhan yang saat ini boleh hadir dan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kau tanamkan Tuhan firman ini dalam hati mereka masing-masing, sehingga setiap benih-benih firman yang sudah dibagikan itu boleh tertanam, boleh berakar, boleh berbuah untuk kemuliaan akan nama Tuhan. Dan kehidupan kami boleh semakin indah, boleh semakin berkenan, dan boleh membawa berkat Tuhan bagi lingkungan kami semua, bagi orang-orang yang dari sekeliling kami Bapa. Terima kasih Bapa, Kau meteraikan firman-Mu di dalam kehidupan kami semua, dan Kau sendiri yang terus akan berbicara lewat Roh Kudus-Mu dalam kehidupan kami semua, untuk kami boleh mengerti dan lebih memahami akan kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan kami semua. Terima kasih untuk berkat-Mu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan Bapak bisa kembali, dan saat ini kita akan bersama-sama mempersiapkan diri kita untuk mengambil bagian di dalam persekutuan dengan tubuh dan darah Tuhan. Saya mengundang para petugas perjamuan kudus bisa ke depan, dan kita akan bersama-sama menerima akan roti dan tubuh Tuhan. Kita mengingat pada waktu malam Tuhan diserahkan, Tuhan mengadakan perjamuan yang terakhir bersama dengan murid-muridnya di loteng Yerusalem. Di tempat itu Tuhan mengambil roti, Dia memecah-mecahkannya dan membagikannya kepada murid-muridnya dan berkata, inilah tubuhku yang telah dipecahkan bagi kamu. Setelah makan Tuhan mengambil cawan anggur dan berkata, inilah cawan perjanjian baru yang telah dimeteraikan dengan darahku. Ingatlah setiap kali kamu makan tubuhku dan minum darahku, akan pengorbanan yang Tuhan Yesus lakukan bagi kita semua. Dan pagi hari ini dengan iman dan percaya, mari kita terima roti tubuh Tuhan dan cawan darah Yesus. Yesus yang telah mati bagi kita, Dia yang terpaku di atas kayu salib, tubuhnya tercabik bagi kita semua, darahnya menetes tercurah untuk menghapuskan akan setiap dosa-dosa kita. Hanya Kau Tuhan di hidupku, Dia berikan hidup yang baru bagi setiap kita melewat pengorbanannya di atas kayu salib. Tuhan di hidupku, Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan, kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku berserah hanya kepadamu, Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa
hidupku. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Mari kita mau pagi ini bersama-sama. Engkaulah sumber pengharapan, kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya, karena salib-Mu, karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu, untuk melakukan mujizat-Mu, untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Mari dengan iman yang percaya bahwa Tuhan sanggup melakukan mujizat atas kehidupan kita. Kita mau pegang roti tubuh Tuhan di tangan kanan kita dan kita angkat ke atas. Mari ikuti kata-kata saya untuk memperkatakan perkataan iman, karena apa yang kita katakan di hadapan Tuhan itu yang akan Tuhan lakukan atas kehidupan kita semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Nama Tuhan Yesus Kristus, aku percaya aku percaya roti ini roti ini adalah tubuh Tuhan adalah tubuh Tuhan dan cawan ini dan cawan ini adalah darah Yesus. darah Yesus. Oleh darahnya segala dosa dan kesalahanku sudah ditebus, diampuni Tuhan di atas kayu salibnya. Sekarang aku selamat masuk kerajaan surga. Oleh bilurnya segala kelemahan dan sakit penyakitku sudah ditanggung Tuhan di atas salibnya. Sekarang aku sembuh, sekarang aku sehat, karena mujizat Tuhan nyata dalam hidupku. Hidupku senang, diberkati Tuhan untuk melayani gerejanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari dengan iman dan percaya kita makan roti tubuh Tuhan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari pindahkan cawan di tangan kanan kita. Itulah darah Yesus yang telah tercurah bagi kita. Darah yang sangat mahal diberikan kepada kita untuk menyucikan segala dosa dan kesalahan kita. Dengan iman dan percaya, mari kita minum cawan darah Yesus bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Yesus, terima kasih. Mari kita bersyukur kepada Tuhan buat karya penebusan yang besar atas kehidupan kita semua. Buat karya keselamatan yang sudah Tuhan kerjakan atas kehidupan kita. Sehingga kita yang harusnya binasa, kita boleh menerima kehidupan yang kekal untuk masuk di dalam kerajaan surga yang mulia, tinggal bersama dengan Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih. Pengorbanan begitu besar bagi kami Tuhan. Engkau yang sudah menebus kami, menyelamatkan kami, mengangkat kami dari lubang dosa, dari kuasa maut. Sehingga kami boleh menerima
hidup yang kekal bersama dengan Engkau, tidak lagi tinggal di bawah kutuk dosa. Kami boleh mengalami keselamatan karena kami boleh mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami pegang janji-Mu, mujizat masih nyata Tuhan. Mereka yang lemah dikuatkan, mereka yang sakit disembuhkan, mereka sedang membutuhkan jalan keluar. Tuhan, bukakan jalan keluar atas kehidupan mereka semua. Terima kasih untuk berkat-Mu di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa buat perjamuan yang boleh kami adakan pada saat ini. Kembali kami mengingat pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Tubuh-Mu yang terpecah-pecah bagi kami, darah-Mu yang telah mengalir keluar membasuh setiap dosa-dosa kami. Kami bersyukur buat semuanya itu Bapa, dan kami semua pulang boleh membawa kuasa kebangkitan Yesus di dalam kehidupan kami semua. Kami boleh melihat akan karya Tuhan yang nyata Tuhan kerjakan secara penuh dalam kehidupan kami. Bersyukur dan berterima kasih untuk berkat-Mu di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sementara saja bisa kembali dikumpulkan. Darah Yesus menghapuskan segala dosaku. Hidup Yesus menyembuhkan segala sakitku. Kasih Yesus, oh sungguh indah. Kasih dan kuasa-Nya tidak berubah. Ya Bapak Ibu sekalian, sebelum saya menyampaikan informasi ibadah GPI Semarang Indah, saya mengajak Bapak Ibu sekalian kita mau sama-sama bangkit berdiri, kita mau bersama-sama memperkatakan deklarasi iman kita di tahun 2024 ini. Deklarasi hidup berkemenangan, surga terbuka, nyata di bumi. 1. Tuhan Yesuslah yang terutama dalam hidupku dan hidupku melekat kepadanya. 2. Di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam hidupku tidak ada lagi kedagingan, kutuk keturunan, tali maut, kenajisan, persinahan, perceraian, dan hati yang beku menyakiti hati Tuhan. 3. Aku dibebaskan dari sifat dan karakter amarah, kebenaran diri, garang, sombong, lari dari rencana Tuhan. 4. Aku punya gambar diri yang utuh dan positif, dan tidak ada lagi kelemahan dalam roh, jiwa, dan tubuh, di mana aku berada jadi terang dunia. 5. Bebaskan dari masalah kerugian, kutuk kebangkrutan, kutuk berhutang, kutuk kegagalan, kutuk kemiskinan, pahit hati, dan jiwa terluka dengan darah anak domba Allah. 6. Aku percaya bahwa dalam suka maupun duka, di atas gunung atau di lembah, dalam tangis ataupun tawa, dalam berkat maupun pencobaan, Tuhan Yesus selalu ada menyertaiku dan tidak pernah meninggalkanku. 7. Tuhan Yesus jauh lebih besar dari masalahku dan Dia sanggup mengubah jalan buntu menjadi jalan keluar bagiku. Pertolongannya tidak pernah terlambat, waktunya tepat untuk menjawab semua doa-doaku. 8. Manisnya hidupku tidak tergantung dari banyaknya harta kekayaanku, namun seberapa bersyukurnya aku akan segala hal yang ada dalam hidupku. 9. Terjadi pemulihan bagi rumah tanggaku, keluargaku, kesehatanku, pendidikanku, dan ekonomiku. Aku diberkati dengan mudah dan limpah untuk memberkati banyak orang. 10. Tuhan akan membawa hidupku tetap naik dan bukan turun, menjadi kepala dan bukan ekor. Deklarasi ini kami perkatakan dengan kekuatan iman dan kedaulatan Tuhan jadi nyata.
Amin. Saya persilakan Bapak Ibu sekalian boleh kembali duduk. Ibadah Raya Onsite minggu depan tanggal 24 November 2024 akan diadakan pada pukul 8 pagi dan firman Tuhan akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Darto Sakeus. Dan bagi jemaat yang belum bisa hadir dalam ibadah onsite ini dapat mengikuti ibadah secara online pada pukul 5 sore di channel YouTube GBI Semarang Indah. Anggaran dana yang dibutuhkan untuk acara Natal 2024 dan Tahun Baru 2025 adalah sebesar Rp65.850.000. Persembahan yang telah diterima adalah sebesar Rp16.195.000. Janji iman panitia sebesar Rp3.950.000. Dan persembahan dari NN sebesar Rp2 juta. Dana yang masih dibutuhkan adalah sebesar Rp43.705.000. Bagi Bapak Ibu yang ingin mendukung acara tersebut di atas dapat memberikan persembahannya melalui amplop persembahan khusus Natal dan Tahun Baru yang telah kami sediakan. Untuk mendukung pendanaan acara Natal dan memeriahkan ibadah ucapan syukur Tahun Baru, GBI Semarang Indah menawarkan kaos seragam yang akan kita pakai bersama-sama dalam acara ibadah ucapan syukur Tahun Baru pada tanggal 1 Januari 2025. Bagi Bapak Ibu yang ingin ikut berpartisipasi, dapat memesan kaos yang akan kami sediakan tersebut. Contoh dan ukuran kaos dapat dilihat di meja pemesanan. Harga kaos berkerah adalah sebesar Rp100.000 per pieces. Pre-order pemesanan kaos akan kami tutup pada tanggal 1 Desember 2024. Adapun penawaran yang kami berikan ini bersifat tidak wajib dan apabila Bapak Ibu tidak memiliki atau memakai kaos tersebut, Bapak Ibu bisa tetap hadir dalam ibadah ucapan syukur yang akan kami adakan pada tanggal 1 Januari 2025. Tuhan Yesus memberkati. Panitia Natal juga membuka kesempatan bagi Bapak Ibu yang rindu untuk berbagi berkat melalui acara Door Prize yang akan diadakan dalam acara Natal dan Tahun Baru. Bapak Ibu dapat menghubungi sekretariat gereja atau salah satu panitia Natal. Bagi Bapak Ibu yang akan memberikan persembahan kasih dan persepuluhannya bagi pelayanan dan pekerjaan Tuhan, amplop persembahan dapat dimasukkan ke dalam kotak persembahan yang ada di pintu keluar gereja ketika Bapak Ibu sekalian nanti pulang. Dan ada tambahan pengumuman dari Youth. Saya persilahkan. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, kami dari Youth Philadelphia akan mengadakan Youth Special Natal dengan tema Victory of Light yang akan diadakan pada hari Sabtu tanggal 14 Desember 2024 pukul 5 sore di ruang ibadah umum oleh hambanya Pastor Yogi Santoso. Kami mengajak anak-anak muda dari kelas 6 SD sampai dengan kuliah untuk ikut serta dalam ibadah ini dengan dress code baju berwarna kuning, biru tua, biru muda, atau putih. Informasi lebih lanjut dapat melihat pada Instagram kami, Youth Philadelphia Official. Mari kita bersama-sama, kita memuji Tuhan dan merasakan hadirat Tuhan bersama-sama. See you and God bless you. Terima kasih. Ya, sebelum kita mau pulang Bapak Ibu sekalian, kita akan sama-sama menerima berkat dari Tuhan. Saya mengundang Bapak Ibu sekali lagi kita mau sama-sama berdiri. Dan nanti Bapak Pendeta Matias Samuel Praitno akan memberikan doa berkat bagi kita semua. Mari Bapak Ibu kasih Tuhan, kita mau sama-sama datang kepada Tuhan untuk mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Terima kasih Bapak buat kebaikan Tuhan atas kehidupan kami semua. Kalau hari ini kami boleh beribadah kepada Tuhan, kami boleh bersama-sama Tuhan diperlengkapi dengan kebenaran firman Tuhan. Dan juga memberkati kehidupan kami Tuhan semakin indah lagi untuk kemudian akan nama Tuhan. Bapak yang dikasih Tuhan pada hari ini, mari angkatlah kedua tanganmu kepada Tuhan, pulanglah dan terimakan berkat dari Tuhan kita Yesus Kristus. Diberkatilah engkau dengan kesehatan yang baik, diberkatilah keluarga dan rumah tanggamu, diberkatilah usaha dan pekerjaanmu, dan diberkatilah segala hasil pekerjaan tanganmu karena Tuhan yang menyertai engkau. Tuhan akan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan kepadamu kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan akan memberikan kepadamu damai sejahtera. Mulai saat ini sampai kali yang kedua Yesus datang untuk kedua kalinya. Haleluya. Amin.